Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas Nabi Muhammad, cinta salawat dan memperbanyak salawat kita ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemenangan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mana kemenangan besar ini itulah yang kita kenal dengan Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah. Nah, pembebasan kota Makkah ini berkaitan dengan surat yang sering kita baca. Surat yang pendek sering kita baca. Oleh karena itu, mari kita kaji surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap peperangan yang dialami oleh pasukan kaum muslimin pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peperangan-peperangan yang dialami oleh kaum muslimin itu hanya sedikit saja dari di antara perang-perang itu yang mereka ini tidak dimenangkan oleh Allah. Di antaranya adalah perang Uhud. Ya, satu perang itu saja di mana umat Islam kalah dan banyak dari tentara-tentara umat Islam itu yang mati syahid. Nah, setiap peperangan pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu. Peperangan demi peperangan. Namun kemenangan yang besar itulah di mana kota Makkah telah ditaklukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan pasukan kaum muslimin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadinya ketika 8 Hijriah. Nabi SAW hijrah ke Madinah, 8 tahun di Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Jadi sebenarnya yang berhadapan dengan musuh-musuh Islam itu sebenarnya bukan Nabi Muhammad, bukan sahabat-sahabatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membantu nabinya, Allah yang membantu pasukan kaum muslimin untuk dimenangkan dalam medan-medan peperangan. Yang hak itu pasti dimenangkan oleh Allah, yang batil pasti dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah kepada nabinya terhadap musuh-musuhnya dan kemenangan yang besar, itulah Fathu Makkah. Fathu Makkah ini adalah kemenangan yang besar yang diperoleh dari sekian banyak kemenangan-kemenangan pasukan kaum muslimin. Kemenangan yang besar itu adalah menaklukkan kota Makkah. Nah, ketika kota Makkah itu ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah di afwaj.
Engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, agama Allah Subhanahu wa taala itu satu saja. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berganti-ganti agama. Agama Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama Allah, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Nah, ketika penampungan kota Mekah itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Padahal dahulunya orang masuk Islam itu satu demi satu. Berbeda ketika Fathu Mekah. Ketika Mekah itu ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin, maka datang dari segala penjuru Jazirah Arab datang kepada Nabi untuk menyatakan keislaman. Masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kau dengan memuji Tuhanmu hai Muhammad, wastaghfir, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha menerima taubat. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini turun, Nabi itu sudah sibuk untuk mempersiapkan bekalnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sudah tidak disibukkan dengan hal-hal umum lagi, ya. Jadi dari 8 Hijriah itu ada senggang waktu 2 tahun ya. Nabi SAW wafat di tahun ke-10 Hijriah. Berarti dari 8 Hijriah sampai 10 Hijriah itu ada tenggang masa 2 tahun. Nah, tenggang masa 2 tahun ini Nabi menyibukkan untuk persiapan dirinya menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi banyak-banyaklah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Inilah ucapan yang Nabi sibukkan selama 2 tahun menjelang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin, inilah hikmah kita belajar bagaimana amalan yang mesti kita perbanyak, di antaranya banyakkanlah Bapak Ibu. Kalau kita ini sudah umur lanjut, maka banyakkan baca ini. Karena inilah bacaan yang sering dibaca Nabi ketika Nabi Muhammad SAW sudah mulai fokus ibadah tanpa diganggu apapun, ya, tanpa diganggu selama 2 tahun itu sampai wafat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang sering dibaca Nabi, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, turunnya surat ini itu dapat kita pahami bahwa ajalnya Rasulullah sudah dekat. Jadi turunnya surat ini menunjukkan bahwa kerjanya Rasulullah itu sudah selesai, sudah sempurna. Agama Islam sudah sempurna. Makanya surat ini adalah surat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah. Bukan ayat yang terakhir. Kalau ayat yang terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum. Namun surat penuh, satu surat penuh sempurna yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia. Idza ja'a nasrullah, yang menunjukkan kepada para sahabat bahwa dekatnya ajal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya surat An-Nasr ini kan surat pertolongan. Surat pertolongan. Nama lain daripada surat An-Nasr ini Bapak Ibu adalah surat At-Taubih. Apa At-Taubih? At-Taubih itu artinya surat perpisahan. Jadi diturunkan surat ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memberitahu kaum muslimin, memberitahu para sahabat bahwa sebentar lagi Nabi SAW berpisah dengan alam dunia. Hanya saja mereka tidak tahu kapan perpisahan itu. Kapan perpisahan itu? Makanya
Nama lain daripada surat An-Nasr ini surat At-Taubah. Nah, ini disepakati oleh para sahabat. Kalau disepakati oleh para sahabat, maka tidak ada satupun sahabat yang berselisih dengan pendapat ini, bahwa surat ini menunjukkan Nabi akan berpisah dengan sahabat, Nabi akan berpisah dengan dunia untuk selama-lamanya, bertemu dengan Tuhan. Nah, di mana para sahabat itu mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik menjelang wafatnya itu, walaupun ini jaraknya 2 tahun ya, 8 sampai 10 Hijriah. Dari khutbah Nabi. Jadi ketika diturunkan surat ini, Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat. Apa isi khutbah Nabi? Nabi bersabda di hadapan para sahabat, "Inna 'abdan khayyarahu Allah Ta'ala baina dunya wa baina liqa'ihi." Apa kata Nabi? Sesungguhnya ada seorang hamba yang hamba itu disuruh pilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih masih hidup di dunia, masih mau tinggal di dunia, atau pilih bertemu dengan Rabb, bertemu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hamba inilah baginda Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh ketika mencabut nyawa Nabi Muhammad itu bukan langsung dicabut, tapi disuruh pilih oleh Allah. Bahkan malaikat mau datang kepada Nabi minta izin, tidak asal cabut saja. Inilah ada para malaikat kepada Nabi, dan inilah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi. Disuruh pilih, masih tetap tinggal di dunia atau bertemu dengan aku, wahai Muhammad. Lalu Nabi sampaikan khutbahnya lagi, "Fakhtara liqa Allah Ta'ala." Maka hamba itu lebih memilih bertemu dengan Allah. Tentunya kenapa Nabi memilih bertemu dengan Allah? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba yang paling cinta kepada Allah. Gelarnya Nabi Muhammad itu Habibullah, orang yang sudah lama rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari khutbah Nabi ini, para sahabat tahu bahwa Nabi tak lama lagi meninggal dunia, wafat. Dengan diturunkannya surat ini dan Nabi berkhutbah, maka para sahabat tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan mereka. Maka Abu Bakar menimpali khutbah Nabi. Apa kata Abu Bakar? "Fadainaka bi anfusina wa amwalina wa abaina wa auladina." Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat ini juga menerangkan bahwa Allah berjanji akan mengembalikan kota Makkah kepada Nabi Muhammad SAW. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nah, penaklukan kota Makkah itulah futuhul Islam, a'dhamu futuhil Islam. Sebesar-besar kemenangan umat Islam itulah Fathu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kronologi kejadiannya? Bahwasanya Nabi Muhammad dan pasukan kaum muslimin itu menaklukkan kota Mekah, bagaimana? Itu berawal daripada perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu, di antara perjanjiannya Bapak Ibu, mereka sepakat antara pihak kafir Quraisy dengan kaum muslimin Madinah itu menyepakati perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi di tahun 8 Hijriah itu terjadi perjanjian Hudaybiyah 8 Hijriah. Kalau mau berperang nanti 10 tahun yang akan datang, berarti di 18 Hijriah baru berperang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Mereka telah menyepakati kesepakatan dan sudah ditandatangani kedua belah pihak, dan mereka pun tidak menolak kalau ada kabilah-kabilah Arab yang ingin bergabung di kelompok mereka. Ingin bergabung di kelompok mereka, seperti ada kabilah Arab yang bernama Banu Bakar, itu bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Sedangkan Bani Khuza'ah itu bergabung dengan pasukan kaum muslimin meskipun mereka belum Islam. Jadi ini namanya sekutu-sekutu.
Nah, ada sekutunya orang-orang kafir Quraisy di Mekah Al-Mukarramah, ada sekutunya orang-orang Islam Madinah, itulah Bani Khuza'ah. Cuma Bapak Ibu mesti tahu bahwa kedua suku tadi ini saling bermusuhan. Bani Khuza'ah dengan Bani Bakar ini saling bermusuhan dan tidak pernah damai. Sampailah mereka ini baku hantam, bunuh-bunuhan, berperang mereka. Nah, yang memulainya ini adalah Bani Bakar. Cuma Quraisy ini membacking. Jadi akhirnya terjadilah perjanjian itu dilanggar, melanggar perjanjian Hudaybiyah. Karena kata para ulama, fa'amadat Quraisyun Bani Bakar. Jadi orang-orang Quraisy ini membantu Bani Bakar, karena Bani Bakar ini sekutu dari orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi orang-orang Bani Khuza'ah. Sehingga orang-orang Bani Khuza'ah ini 40 orang pemuka dari Bani Khuza'ah ini pergi menemui Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Karena ini kan sekutunya pasukan kaum muslimin di Madinah. Mereka pergi menemui Rasulullah di Madinah, kemudian memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa orang-orang Bani Bakar, kemudian juga orang-orang Quraisy di Makkah Al-Mukarramah telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Katanya gencatan senjata, tapi kok baru ditandatangani langsung ada peperangan, ada pembunuhan. Ini namanya melanggar janji. Nah, Nabi SAW mendengar berita itu dan orang-orang Bani Khuza'ah meminta pertolongan Nabi. Lalu apa kata Nabi? Nabi merespon. Nabi kan pakai rida. Rida itulah makanya sunnah di rida ini. Di rida ini selendang atau sorban. Maka ketika Nabi melihat atau mendengar berita itu disampaikan kepada Nabi, Nabi berdiri kemudian sambil menentengkan ridanya, ininya apanya namanya, sorbannya. Maka ketika itu Nabi mengatakan begini, la nasartu innam ansuru bima ansuru bihi nafsi. La nasartu, aku tidak akan ditolong oleh Allah. Aku sama sekali tidak akan ditolong oleh Allah. Illam ansurkum bima ansuru bihi nafsi. Kalau sekiranya aku tidak menolong kalian sebagaimana aku menolong terhadap diriku sendiri. Jadi direspon oleh Nabi Muhammad, mereka meminta pertolongan, maka Nabi Muhammad SAW pun meresponnya dengan baik. Dan Nabi menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Nabi memimpin langsung pasukan itu untuk menaklukkan pasukan kafir Quraisy di Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar berita itu maka khawatir nih Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kan tokoh dari kafir Quraisy. Maka dia khawatir. Ketika dia mendengar bahwa Rasulullah ingin menyerang Mekah, dari Madinah ingin menyerang Mekah di tahun 8 Hijriah, maka datanglah Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad SAW untuk memperbaharui perjanjian Hudaybiyah itu dan untuk menambah masanya lagi. Tapi ditolak oleh Nabi. Ditolak oleh Nabi, dia pun pulang dalam keadaan kecewa. Kemudian Nabi juga memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap-siap. Wahai sahabatku, bersiap-siaplah. Ya, kita akan menuju Mekah. Maksud bersiap-siap ini ya, siapkan peralatan perang kalian, siapkan baju besi kalian, siapkan pedang kalian, siapkan tombak kalian, siapkan kendaraan kalian, kuda-kuda kalian, siapkan semua. Dan Nabi juga perintahkan kepada istrinya untuk mempersiapkan peralatan perang Nabi. Hanya saja Nabi tidak memberitahu bahwa ini berperang kemana. Maka disiapkan oleh istrinya. Kita akan berangkat ke Mekah. Kemudian setelah itu Nabi berdoa. Jadi itu sunnah. Ketika kita berangkat, ya berdoa dulu. Kalau kita lihat juga jemaah tabligh, dia mau jauhlah itu doa di luar. Rupanya ini mengikut sunnah Nabi. Ketika Nabi mau berangkat, dia doa dulu, mengadakan tangannya ke langit. Apa kata Nabi? Allahumma qudil uyun wal akhbar an Quraisy. Ya Allah, palingkan pandangan-pandangan orang Quraisy sehingga mereka tidak tahu kami datang untuk menyerbu mereka.
Palingkan juga berita-berita ini sampai kepada mereka. Hatta nabattuha fi biladiha. Sampai kami datang ke negeri mereka. Jadi memang orang-orang kafir Quraisy itu disembunyikan di kedatangan Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Muhammad akan menyerbu kota Mekah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kejadiannya itu? Kejadiannya itu menyerang kota Mekah, dipilihlah hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi penyerangan kota Mekah itu dipilih harinya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi memang bulan Ramadan itu bulan-bulan bukan untuk istirahat sebenarnya, tapi bulan perjuangan Nabi dan para sahabat. Begitu juga dengan 17 Agustus 1945. Itu 17 Agustus 1945 itu terjadi di bulan Ramadan juga. Jadi kemenangan bangsa Indonesia juga di bulan Ramadan, dan kemenangan umat Islam yang terbesar dalam menaklukkan kota Mekah juga terjadi di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika itu berpuasa, jadi tidak membatalkan puasa. Nabi dan para sahabat tetap berpuasa. Bayangkan sama Bapak Ibu. Mereka berperang, berjalan dari Mekah ke Madinah. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan dalam keadaan berpuasa. Maka setelah sampai mereka hatta idza kana bil kadid aftara, ketika mereka sampai kepada satu tempat namanya Al-Kadid, maka mereka buka puasa di sana. Sudah waktunya ketika matahari tenggelam secara sempurna, mereka pun buka puasa. Buka puasa ala kadarnya, kurma, kemudian air putih, tak ada kolak. Kolak bid'ah. Dan Nabi SAW tidak makan kolak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Al-Kadid itu setelah berbuka puasa, Nabi membuat strategi perang. Jadi Nabi Muhammad SAW ini memang paham dalam bidang peperangan, bidang militer. Dan kita juga harus belajar strategi peperangan. Karena kita tidak bisa juga mengatakan bahwa kita aman-aman saja. Ancaman akan selalu datang. Kita mesti belajar berperang juga, strategi perang, memanah. Karena itu juga anjuran Nabi Muhammad. Memanah, berkuda, berenang, belajar strategi perang untuk mempertahankan diri kita, muruah kita, kehormatan kita, dan agama kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Al-Kadid itu Nabi membuat strategi perang dan memberikan bendera-bendera kepada pemimpin-pemimpin pasukan. Jadi pasukan ini dipimpin oleh ini benderanya, pasukan ini dipimpin oleh ini bendera. Nabi berikan itu semua. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi jalan lagi dengan pasukan kaum muslimin. Ya. Nabi jalan lagi dengan pasukan kaum muslimin sampai ke tempat namanya Maru Zohran, Maru al-Zohran, al-Zohran. Itu nama tempatnya. Berhenti di situ. Kemudian nama tempat itu berganti, sekarang bukan Maru Zohran lagi, tapi sekarang namanya Wadi Fatimah atau Lembah Fatimah. Nah, pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad itu berapa jumlahnya? Pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad fi asyrati alafin, 10.000 pasukan. Nah, jadi tidak terbayangkan oleh orang-orang Mekah itu bahwa Nabi mempunyai pasukan yang luar biasa 10.000. Orang-orang Mekah itu mana pasukannya sampai 10.000? Jadi karena giginya Nabi buat dakwah, akhlak Nabi, orang banyak masuk Islam dan taat dan berjanji setia kepada Nabi, apa yang disampaikan Nabi mereka taati, maka Nabi SAW memimpin 10.000 pasukan ini untuk menyerbu kota Mekah. Dan mereka semua taat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada satupun dari 70.000 itu yang tidak taat. Walam yakhtalif minal muhajirin wal ansar anhu ahad.
pun dari Ansar yang tidak mau taat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Bapak Ibu, 10.000 itu kalau Nabi perintahkan tiarap 10.000. Kalau Nabi perintahkan serbu 10.000. Bayangkan dengan satu komando mereka bergerak apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana menggetarkan orang kafir, bagaimana tidak membuat orang-orang kafir itu takut. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini strategi perang Nabi ini ajib. Jadi bagaimana Nabi memasukkan rasa khauf kepada pasukan musuh, memasukkan rasa ketakutan dalam hati-hati pasukan musuh, maka Nabi perintahkan kepada para sahabatnya untuk menyalakan obor. Obor itu diletakkan di ujung tombak. Jadi setiap pasukan itu ada tombak. Maka dihidupkan obor, kemudian ditancapkan di ujung tombak. Kemudian di malam hari kalau obor itu kita lihat, coba Bapak Ibu bayangkan 10.000 orang pakai obor, kemudian dilihat dari kejauhan, kira-kira bisa tak bayangkan berapa manusia yang akan menyerbu kota Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa khauf ke dalam hati-hati orang-orang kafir Quraisy. Mereka tak bisa buat apa-apa, melawan pun tak berani. Makanya ketika penaklukan kota Mekah itu tidak terjadi peperangan, hanya peperangan kecil saja yang terjadi, itu pun ditumpas oleh Khalid bin Walid. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi perintahkan untuk menyalakan obor. Wa amarahum ayyaqadu 10,000 minal muslimin narun kulli narin ala huddatin. Maka Nabi perintahkan hidupkan obor, 10.000 orang hidupkan obor. Maka Bapak Ibu hadirin, di tengah malam itu ada 3 orang pemuka Quraisy nih mencari-cari tahu berita apakah kita ini diserang apa tidak. Nah 3 orang ini diantaranya Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam, Budail ibn Waraqah. Mereka ini mencari-cari tahu berita bahwa kemungkinan Nabi Muhammad dan pasukan kaum muslimin akan menyerbu kota Mekah. Habislah. Nah, di lain waktu Sayyidina Abbas, ini ajib pula, di paman Nabi Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muttalib, ketika Nabi menyerbu kota Mekah, Sayyidina Abbas ini bersama keluarganya berhijrah meninggalkan Mekah ke Madinah untuk masuk Islam. Di tengah jalan bertemu Nabi. Di tengah jalan bertemu Nabi. Jadi Sayyidina Abbas masuk Islam ketika menjelang penaklukan kota Mekah. Sayyidina Abbas paman Nabi bersama keluarganya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk Islam. Melihat pasukan kaum muslimin, falamma ra'a dzalika al-amra, ketika Abbas itu melihat pasukan kaum muslimin, karena belum pernah zaman itu belum pernah ada pasukan yang sebesar itu. Ya, di Jazirah Arab belum ada. Itulah pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Ketika Abbas melihat itu, wallahi kata Abbas, la in dakhala Rasulullah Makkah anutan qabla an yasta'manu, la halakat Quraisy ila akhir dahri. Seandainya Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah dengan pasukan yang besar ini, pasukan 10.000 pasukan ini masuk ke kota Mekah, sebelum orang-orang Mekah datang meminta kepada Nabi untuk meminta jaminan keamanan, pasti hancurlah mereka semua sampai ke akar-akar. Jadi orang-orang dulu kalau ada pasukan yang ingin menyerang satu kota, maka dia harus tunduk dulu. Harus datang ke pimpinan pasukan itu, menyatakan bahwa kami menyerah dan kami taat, kami tunduk dengan aturan-aturan yang kalian bawakan. Kalau tidak maka hancur, habis, kata Sayyidina Abbas. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Abbas ini pun khawatir terhadap kawan-kawannya. Jadi Abu Sufyan ini kawan-kawan dekat Sayyidina Abbas. Jadi dia ingin, Sayyidina Abbas ini ingin Abu Sufyan masuk Islam.
Maka dia minta izin kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku minta izin bawa kendaraan. Jadi kendaraan Rasulullah ini namanya Al-Baidah. Jadi tunggangan Rasulullah itu kuda warna putih, putih sekali, tidak ada hitamnya. Kalau Pak Haji mau beli kuda, beli yang warna putih, Pak Haji. Seperti Gusbet itu beli. Jadi tunggangan Nabi Muhammad ini kuda warna putih, Al-Baidah, diberi nama Al-Baidah, si putih. Maka Sayyidina Abbas ini minta izin kepada Rasulullah naik tunggangan itu, Al-Baidah namanya, dikasih nama Al-Baidah, untuk mencari orang-orang yang belum tidur di kota Mekah agar memberitahu kepada mereka di mana Rasulullah SAW saat ini berada. Ya, supaya mereka semua menghadap Rasulullah, minta jaminan keamanan dari Rasulullah SAW sebelum pasukan Rasulullah untuk memaksa mereka masuk Islam atau merangsek mereka serangsek-rangsek. Maka ketika Sayyidina Abbas datang ke Mekah, jadi pasukan Nabi itu masih di pinggiran kota Mekah, Bapak Ibu. Abbas datang masuk lagi ke Mekah, kemudian bertemu dengan Abu Sufyan. Cuma kan orang-orang ketika itu, zaman Nabi itu, ketika terjadi peperangan atau terjadi apa, jadi memang sudah kebiasaan nih wajah ditutup. Kayak orang Palestina itu tahu Bapak Ibu, kan ditutup tuh. Itu menyatakan orang-orang itu udah siap perang. Ditutup. Jadi malam itu Abbas datang. Ketika Sayyidina Abbas itu jumpa Abu Sufyan, karena Sayyidina Abbas tahu nih gelagatnya Abu Sufyan, suaranya Abu Sufyan. Apa kata Sayyidina Abbas? Wa idza ana bi Abi Sufyan fa'araftu sautahu faqultu ya Aba Hanzalah. Ketika aku berdekatan dengan Abu Sufyan, aku tahu ini Abu Sufyan, aku kenal suaranya, kemudian aku panggil, wahai Abu Hanzalah. Karena nama anaknya Hanzalah. Wahai Bapak Hanzalah. Dan dia pun tahu bahwa aku ini adalah Abbas. Dia panggil Abul Fadl. Engkau Abul Fadl. Karena anak Abbas itu namanya Fadl. Iya, kata Abbas. Maka apa kata Abu Sufyan? Aku tebus bapak dan ibuku untukmu. Ini bahasa Arab lah. Bahasa apa namanya? Petangkah petitihnya. Kata Abbas, waihaka Abu Sufyan, kata Rasulullah qad ja'akum bima laqabna lakum bih bi asyrati alafi minal muslimin. Celaka kau wahai Abu Sufyan, ini Rasulullah bawa pasukan 10.000 pasukan kaum muslimin yang belum pernah ada dalam sejarah pasukan yang sebanyak ini akan menyerang kota Mekah, akan memenggal kepalamu kalau kamu tidak meminta jaminan keamanan kepada Rasulullah. Maka ketakutan nih, Abu Sufyan ini ketakutan. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Ada nggak solusi jalan keluar? Gini aja Abu Sufyan, kau naik ke belakang tunggangan ini. Aku akan hantar kau di hadapan Rasulullah dan aku meminta kepada Rasulullah jaminan atas keamanan. Maka naiklah si Abu Sufyan ini di belakang tunggangan itu. Dan berpulanglah dua temannya tadi. 3 orang. 2 orang disuruh pulang. Abu Sufyan ini dibawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk melewati pasukan kaum muslimin itu tak gampang. Dia kan ada 10.000 orang. Ada 10.000 orang. Jadi apa namanya, pasukan demi pasukan, pasukan demi pasukan, security demi security, security demi security, ya. Jadi ketika Abbas itu masuk ke pasukan kaum muslimin yang 10.000 itu, kan tombak yang ada obornya itu. Kullama marartu binarin min niranil muslimin. Ketika aku masuk di pasukan kaum muslimin yang ada obor di ujung tombaknya itu, nazaru wa qalu ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala balagati Rasulillah. Ini katanya ini paman Rasulullah, ini sudah Islam. Dan ini pun kendaraan Rasulullah, tahu. Jadi sahabat seluruhnya tahu ini kendaraannya Rasulullah. Berarti ya jangan diapa-apain. Cuma yang di belakangnya ini Abu Sufyan, orang kafir, belum Islam.
dibawa ke hadapan Rasulullah supaya minta jaminan keamanan. Hatta marartu binari Umar bin Al-Khattab, sampailah ke apinya atau obornya Umar bin Al-Khattab. Ini bahaya ini. Ini Umar bin Al-Khattab ini luar biasa ini Bapak Ibu, main penggal-penggal aja. Maka ketika berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab di-stop. Tidak boleh kata. Wa qama ilayya, berdiri tegak Umar bin Khattab itu menghadap paman Nabi, kata Abbas. Wa qama ilayya, Umar tegak. Falamma ra'a Abu Sufyan, ketika Umar ini melihat Abu Sufyan di belakang paman Nabi, apa kata Umar? Ya Abu Sufyan aduhullah, wahai Abu Sufyan musuh Allah. Ini dah geram ini. Sayyidina Umar mau penggal kepalanya. Alhamdulillah alladzi amkana minka bighairi 'abdin wala 'ahdin. Aku tidak ada urusan dengan perjanjian-perjanjian ini. Kalau aku mau penggal kepala kau, kepalamu akan aku penggal juga sekarang. Cuma paman Nabi ini bergegas. Direjutnya kendaraan Nabi itu sampailah ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW dan disusul oleh Sayyidina Umar. Maka di hadapan Rasulullah SAW apa kata Sayyidina Umar? Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan musuh Allah. Ya, kita tidak ada perjanjian kepada dia. Maka serahkan kepadaku, aku penggal kepalanya. Maka kata Abbas, wahai Rasulullah, aku datangkan Abu Sufyan ke hadapanmu ini agar engkau memberikan jaminan keamanan kepadanya. Maka Nabi tidak memutuskan langsung di saat itu. Keinginan Umar dengan keinginan Abbas ini tidak langsung di apa? Dan kata Nabi, sekarang wahai Abbas, kamu bawalah Abu Sufyan ke tempatmu bermalam. Besok pagi kamu datangi aku lagi. Maka bermalamlah Abu Sufyan itu bersama Sayyidina Abbas. Besok pagi cepat-cepat Sayyidina Abbas ini membawa Abu Sufyan di hadapan Rasulullah. Maka di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW tanya, alam yakni laka an ta'lama an la ilaha illallah, sudahkah kau pahami bahwa tidak ada ilah kecuali Allah? Cuma jawaban Abu Sufyan ini bertele-tele. Bi abi wa anta wa ummi ma ahlamaka wa akramaka wa atsalaka. Ini memuji-muji Rasulullah, engkau ini orang baik, orang mulia, keturunan orang baik. Artinya tak mau masuk Islam gitu aja. Abu Sufyan tak mau masuk Islam awalnya, sampai dipaksa oleh Abbas, sampai dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya dia masuk Islam secara terpaksa. Awalnya begitu, tapi pada akhirnya Islamnya bagus. Nah, ini juga pelajaran. Jadi gak apa-apa paksa-paksa orang awal untuk melakukan Islam itu gak apa-apa. Lama-lama nanti kalau udah terbiasa, Islamnya jadi bagus seperti Abu Sufyan. Maka kata Abbas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhra. Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan ini orang yang suka berbangga-bangga diri. Faja'allahu syai'an, maka buatlah sesuatu yang menjadikannya itu gembira, suka. Maka baiklah kata Nabi. Jadi keluarlah sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka selamat. Wa man aghlaqa babahu alaihi fahuwa aminun. Siapa yang mengunci rumahnya dari dalam maka dia selamat. Wa man dakhala al-masjida fahuwa aminun. Siapa yang masuk masjid maka dia selamat. Jadi orang-orang yang selamat dari amukan pasukan kaum muslimin 3 tempat. 1 rumah Abu Sufyan, 2 rumah mereka masing-masing tapi dikunci dari dalam. Kemudian yang ketiga masuk masjid aman, tidak akan dibunuh sama sekali oleh pasukan kaum muslimin. Ya. Maka Bapak Ibu hadirin, ketika pasukan kaum muslimin sudah bergerak menuju masuk kota Mekah, maka Rasulullah SAW memerintahkan Abbas dan Abu Sufyan untuk naik bukit. Ini panjang juga ceritanya, nantilah ya. Apa namanya? Azan pun sudah masuk, waktu isya pun sudah masuk. Kalau ada nanti umur panjang, murah rezeki, insya Allah kita akan
sambung lagi bagaimana perjalanannya ini luar biasa. Sehingga Allah turunkan surat Idza Jaa Nasrullah wal Fath ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terakhir, itulah pentingnya kita mengkaji isi kandungan Al-Quran. Jadi mengkaji isi kandungan Al-Quran itu sebagaimana yang kita sampaikan tadi, itulah yang disebut dengan tafsir Al-Quran. Supaya kita tahu makna ayat, kemudian kronologi ayat itu bagaimana, kejadiannya bagaimana, sehingga kita tuh memahami dengan baik, cinta dengan Islam dengan cinta yang baik, cinta kepada Nabi, menghormati keluarga Nabi, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi karena telah berjuang dengan baginda Nabi Muhammad SAW sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada mereka kemenangan yang besar, menaklukkan kota-kota. Kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala, kesilapan itu milik saya. Mohon maaf untuk sempurnanya majelis ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.